Nah, sebelum kita akan belajar mengenai jenis-jenis survei geolistrik, kita perlu pahami metodenya dulu ya. Di metode survei geolistrik ini sebelumnya kita sudah bahas ada yang namanya nilai resistivitas gitu ya. Itu merupakan metode yang diterapkan ketika kita menggunakan cara survei geolistrik untuk mengetahui potensi air tanah. Nah, instrumen utamanya adalah resistivity meter, yakni alat ini untuk mengecek itu ya, resistivitasnya gitu, mengukur resistivitasnya. Nah, dia dilengkapi oleh beberapa perangkat penunjang seperti batang elektroda, kapal penghubung, sumber daya listrik, tapi biasanya karena kita ujinya di lapangan gitu ya, maka sumber listriknya biasanya yang portable gitu ya, entah itu baterai atau aki kering, aki yang bukan baterai kering. Nah, metode ini mengacu pada hukum Ohm di mana V sama dengan I kali R. Masih ingat ya? Ini fisika SMA nih. Dimana kita dengan menginjeksikan atau menghantarkan arus listrik tertentu ke dalam tanah, itu kan di sana ada hambatan medianya gitu ya. Media-media yang dilalui itu kan hambatan yang dilalui ketika elektroda tersebut menghantarkan arusnya gitu. Dan kita juga akan mengukur beda potensial V yang timbul dari sepasang elektroda potensial itu. Jadi sebenarnya yang kita ukur tuh V-nya ya, dari resistivity meter ini. Nilai V-nya ketemu, maka I-nya juga ketahuan kan, maka akan dapat nilai R-nya atau resistivitasnya atau hambatannya dengan satuan ohm meter. Nah, asumsinya adalah arus listrik di sini akan melalui medium atau media homogen, sehingga nilai resistivitas yang terukur akan memberikan nilai yang sama gitu ya, sebagai resistivitas medium yang sebenarnya gitu. Namun kenyataannya bumi ini kan dia yang merupakan medium hantar listrik itu sebenarnya nggak homogen ya, karena ya itu tadi material-material yang dilalui kan nggak homogen nanti. Nah, sehingga resistivitas yang terukur itu adalah resistivitas semu. Nah, ini tuh dapat berbeda sesuai dengan kondisi konfigurasi elektroda yang digunakan dalam pengukuran nanti. Nah, hasilnya nanti gitu ya, ada dua jenis, itu bisa dalam bentuk mapping atau sounding. Kalau mapping ini kita pelajari variasi resistivitas bawah permukaannya itu secara horizontal gitu ya. Tapi kalau yang sounding ini dia bentuknya akan vertikal. Oleh karena itu kalau di mapping itu biasanya digunakan jarak spasi elektrod yang tetap untuk semua titik datum di muka bumi. Biasanya kita pakai konfigurasi Schlumberger. Nanti kita lihat untuk yang mapping yang metode Schlumberger ini gimana. Sementara kalau yang sounding yang hasilnya berupa yang vertikal, pengukuran pada satu titik itu dilakukan dengan cara mengubah-ubah jarak elektroda. Pengubahan jarak elektroda ini tidak dilakukan secara sembarang ya, tapi mulai dari yang terkecil kemudian membesar secara bertahap. Jarak ini sebanding dengan kedalaman lapisan yang terdeteksi nanti. Nah, kalau ini dia pakai konfigurasinya adalah Wiener atau dipole-dipole. Nah, ini yang Schlumberger dan ini yang Wiener atau dipole-dipole gitu ya. Ini cuma dua ya, ini saya kebalik nulisnya. Ini ada Wiener, ada dipole-dipole gitu ya. Nah, kalau yang Schlumberger ini adalah yang mapping, nanti hasilnya dia resistivitas lapisan secara horizontal, berarti begini ya, horizontal gitu kan. Kalau Wiener ini dia vertikal. Ini dipole-dipole juga vertikal. Nah, kita akan bahas satu-satu. Nah, di yang Schlumberger ini gitu ya, kita menginjeksikan atau menghantarkan arus listrik I ke dalam tanah. Nah, melalui sepasang elektroda arus gitu ya, dan mengukur beda potensial yang timbul melalui sepasang elektroda potensial pada jarak tertentu dari elektroda arusnya. Nah, ini kan ada ini ya, kita menghantarkan arus listrik di sini
yang hijau ini gitu ya. Kemudian kita juga mengukur beda potensialnya yang berjarak tertentu, berjarak S di sini ya. Kita pasang dari si arus tadi. Nah, ini dari jarak S kita ukur, kita pasang elektroda lagi, kemudian kita ukur nilai beda potensialnya. Jadi ada satu dua elektroda ini ya di luar. Ini merupakan elektroda arus sekali lagi. Kemudian ada elektroda potensial yang warna merah gitu ya, yang berjarak S dari yang elektroda arus yang ada di luarnya. Kemudian yang kita ukur nilai V-nya adalah yang di tengah ya, yang elektroda potensial. Nah, di sini kita bisa tahu berapa resistivitas semuanya dengan rumus ini ya. Pi kali S, S di sini adalah jaraknya tadi, S kuadrat min A kuadrat. A kuadrat adalah jarak antara kedua elektroda potensial. Kalau S itu dia dengan titik tengah dari kedua elektroda potensial ya, ini titik tengahnya pas. Kita ikuti di sini rumusnya. Ini delta V ini kan si potensial V yang terukur ya, beda potensial yang terukur, dan dibagi dengan I arusnya. Maka kita tahu berapa resistivitasnya. Nah, kalau ada lagi yang metode Wiener. Kalau metode Wiener itu kalau kita zoom ya. Di sini ini tadi elektroda arus yang di luar-luar ya kan. Kemudian ada berjarak A, itu kita letakkan elektroda ini, elektroda potensial. Kemudian jarak sebanyak A lagi kita letakkan elektroda potensial berikutnya, jarak A lagi elektroda arus lainnya gitu. Jadi konfigurasi dari jarak sih antara elektroda potensial dan elektroda arus yang diatur. Rumusnya juga beda gitu ya. Yang di sini ada A di sini dan jarak tadi ya, delta V yang diukur, V-nya I juga I yang dihantarkan. Terus kalau metode satunya dipol. Nah, ini ada di yang I itu adalah elektroda arus ya. Yang di V ini adalah elektroda beda potensial. Kalau tadi sebelumnya kan yang elektroda beda potensial yang V itu diapit ya, di yang dua metode lain. Yang merah ini kan diapit sama yang hijau nih. Nah, tapi kalau yang di metode dipol ini tidak ya, dia masing-masing. Ini kan sama-sama elektroda arus sendiri, ada ampere meter. Kemudian di sini ada pengukur beda potensialnya di elektroda yang ada elektroda potensial. Jarak antara ini kedua elektroda arus ini adalah A, jarak dari elektroda beda potensialnya masing-masing elektroda juga A gitu ya, dia dengan jarak tertentu N kali A. Nah, ini rumusnya beda-beda. Nah, kemudian saya akan mengattach link gitu ya untuk pengukuran masing-masing sehingga kalian tahu gitu ya bagaimana sebenarnya cara mengukurnya gitu, biar enggak blank. Nah, yang jelas nanti RA-nya itu nanti dipaskan di sini ya, nilai resistivitas berdasarkan tabel gitu. Dimana yang cocok dengan yang apa gitu. Silakan diikuti link-link yang ada dulu ya. Terima kasih.